Ketika Anda mendengar kata keluarga Yahudi dan memiliki atau pemodal ultra kaya, apa yang terlintas di benak Anda? Keluarga Rothschild, bukan? Kata-kata kunci tersebut sangat cocok dengan keluarga Yahudi Ashkenazi yang legendaris. Tetapi ketika Anda menambahkan Amerika pada deskripsi ini, maka akan menjadi sedikit rumit. Karena meskipun keluarga Rothschild memiliki banyak pengaruh di dunia secara luas, mereka sebagian besar berada di Eropa pada puncak kekuasaan mereka. Jadi dalam video ini, saya tidak hanya akan bercerita tentang keluarga ultra kaya Yahudi Ashkenazi lainnya yang menguasai dunia keuangan di Amerika, tapi saya juga akan bercerita tentang keluarga Yahudi lainnya di Amerika yang telah berhasil memberikan begitu banyak pengaruh terhadap kehidupan Anda dan saya selama beberapa generasi. Keluarga Goldman Sachs. Di Bavaria, pada abad ke-19, di tengah-tengah lanskap yang rimbun dan desa-desa yang kuno, sebuah kisah tentang ambisi, persahabatan, dan kehebatan finansial terbentuk. Semuanya berawal dari seorang pria bernama Marcus Goldman, yang perjalanannya pada akhirnya mengarah pada lahirnya dinasti keuangan yang membentuk struktur ekonomi Amerika. Marcus Goldman muda lahir dalam keluarga Yahudi Ashkenazi pada 9 Desember 1821 di Trapstadt. Ayahnya, Wolf Goldman, adalah seorang petani dan pedagang ternak yang sederhana. Keluarga Goldman adalah pekerja keras, tetapi mereka memimpikan sesuatu yang lebih. Ketika angin perubahan melanda Eropa selama Revolusi 1848, Marcus Goldman membuat keputusan yang berani. Dia memutuskan untuk menyeberangi Atlantik yang luas dan memulai perjalanan berbahaya ke Amerika, tanah penuh peluang. Setibanya di Amerika, nama Marcus Goldman diubah menjadi versi Amerikanya. Dia mulai sebagai pedagang keliling, menjelajahi jalanan yang ramai dengan gerobak yang ditarik kuda. Itu adalah awal yang sederhana bagi seorang pria dengan aspirasi besar, tetapi dia bertekad untuk mengukir jalannya sendiri. Di Philadelphia, kehidupan Marcus Goldman mengalami perubahan yang tak terduga. Nasib membawanya untuk menyewa sebuah kamar di sebuah rumah kos, kamar yang pernah ditempati oleh teman lamanya, Joseph Sachs. Pertemuan kembali ini menandai awal dari sebuah kemitraan seumur hidup. Pada tahun 1869, Marcus Goldman mengarahkan pandangannya ke New York City, pusat keuangan Amerika. Di Pine Street, Manhattan bagian bawah, ia mendirikan Marcus Goldman & Co. sebagai pialang yang berspesialisasi dalam IOU. Keuletannya segera terbukti saat ia menangani transaksi senilai jutaan dolar setiap tahunnya. Titik baliknya terjadi pada tahun 1882 ketika Marcus mengajak menantunya, Samuel Sachs, untuk bergabung dalam bisnis ini. Dengan langkah ini, nama perusahaan berubah menjadi M. Goldman & Sachs. Upaya gabungan keluarga ini memicu ledakan keuangan, menangani puluhan juta transaksi setiap tahun, dan mengumpulkan modal yang signifikan. Selama hampir setengah abad, kemitraan Goldman Sachs berkembang pesat. Pada tahun 1885, Marcus memperkenalkan putranya, Henry, dan menantunya, Ludwig Dreyfus, sebagai mitra junior, dan perusahaan ini menggunakan nama yang bertahan hingga sekarang, Goldman Sachs & Co. Pertumbuhannya sangat pesat, yang berpuncak pada keanggotaan mereka di New York Stock Exchange pada tahun 1896. Ketika Marcus Goldman pensiun, ia meninggalkan perusahaan di tangan putranya, Henry Goldman, dan menantunya, Samuel Sachs. Pada tahun 1904, generasi berikutnya masuk ketika putra Samuel, Arthur dan Paul, bergabung dengan perusahaan setelah menyelesaikan studi mereka di Universitas Harvard. Dinasti ini terus berkembang. Generasi kedua keluarga Goldman Sachs dipercaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan yang ditempa oleh Marcus Goldman. Selama 3 dekade berikutnya, kepemimpinan dan pemikiran inovatif Henry membantu mengubah Goldman Sachs menjadi lembaga keuangan terkemuka. Kesediaannya untuk menerima risiko yang telah diperhitungkan membuat perusahaan ini menjelajahi batas-batas baru. Dia merambah ke pembiayaan industri, memelopori konsep penggunaan potensi pendapatan perusahaan untuk menarik investasi ekuitas jangka panjang. Pendekatan inovatif ini menghasilkan penawaran umum yang sukses untuk perusahaan-perusahaan ikonik seperti Sears, Roebuck & Co., Underwood Typewriter Co., B.F. Goodrich, dan F.W. Woolworth. Warisan Goldman Sachs terus berlanjut setelah generasi Henry. Generasi ketiga melihat keluarga ini tertanam kuat di kalangan elit keuangan Amerika. Keturunan ini, yang dipandu oleh prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh nenek moyang mereka, terus membentuk nasib Goldman Sachs dan, dengan demikian, lanskap keuangan Amerika. Kisah keluarga Goldman Sachs adalah narasi klasik Amerika tentang ketangguhan, inovasi, dan pengejaran keunggulan. Ini adalah bukti semangat abadi keluarga imigran yang, dengan segala rintangan, mengukir tempat mereka di tengah-tengah masyarakat Amerika. Goldman Sachs berada di garis depan dalam inovasi keuangan. Perusahaan ini memelopori penggunaan surat berharga sebagai alat pembiayaan bagi para pengusaha. Pendekatan inovatif ini memberikan modal yang sangat dibutuhkan untuk bisnis yang sedang berkembang dan mengatur panggung untuk keunggulan perusahaan di masa depan. Pada tahun 1896, Goldman Sachs
Sachs membuat kehadirannya terasa di panggung global dengan bergabung dengan New York Stock Exchange. Hal ini menandai tonggak penting dalam perjalanan perusahaan untuk menjadi kekuatan besar di dunia keuangan. Pada awal 1900-an, Goldman Sachs mengambil langkah berani memasuki dunia penawaran umum perdana. Pada tahun 1906, perusahaan ini memainkan peran penting dalam membawa Sears, Roebuck and Company menjadi perusahaan publik, sebuah peristiwa penting dalam dunia keuangan. Pencapaian ini hanyalah permulaan, karena Goldman Sachs terus memimpin berbagai penawaran umum saham perdana yang terkenal, termasuk Microsoft pada tahun 1986. Pengaruh perusahaan ini meluas hingga keluar Amerika. Pada tahun 1986, Goldman Sachs memperluas operasinya dengan bergabung dengan bursa saham London dan Tokyo. Ekspansi internasional ini menandai era baru bagi perusahaan. Sepanjang abad ke-20, Goldman Sachs tetap menjadi kekuatan di dunia keuangan. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam berbagai merger dan akuisisi, menjadi pelopor dalam distribusi riset investasi elektronik, dan memperkenalkan produk keuangan inovatif seperti obligasi dengan diskon besar. Kepemimpinan perusahaan berfokus pada adaptasi terhadap perubahan pasar dan mempertahankan komitmennya terhadap keunggulan. Pada awal 2000, Goldman Sachs berhasil melewati krisis saat hancurnya gelembung.com, sementara banyak perusahaan lain mengalami kesulitan. Firma ini memainkan peran penting dalam memberikan nasihat kepada perusahaan teknologi besar, termasuk Microsoft dan Yahoo. Langkah ini tidak hanya menghasilkan pendapatan yang signifikan, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai bank investasi utama bagi perusahaan teknologi. Pengaruh Goldman Sachs di Silicon Valley berperan penting dalam membentuk lanskap finansial industri teknologi. Keterlibatan Goldman Sachs dalam teknologi sangat luas. Kepemilikan properti ikonik seperti Rockefeller Center menunjukkan sepak terjang keluarga ini di bidang real estate. Investasi ini tidak hanya berfungsi sebagai aset berharga, tetapi juga menggarisbawahi pengaruh finansial mereka. Properti terkenal seperti itu telah menjadi identik dengan nama Goldman Sachs dan mencerminkan kehadiran mereka yang signifikan di pasar real estate. Pada pertengahan tahun 2010, Goldman Sachs merambah ke bidang pembiayaan konsumen dengan meluncurkan GS Bank dan Marcus oleh Goldman Sachs. Langkah ini menandakan pergeseran dari hanya melayani investor institusional dan korporasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan konsumen sehari-hari. Dengan menawarkan pinjaman pribadi dan rekening tabungan, mereka mendiversifikasi portofolio mereka dan memanfaatkan basis klien yang lebih luas. Selain perbankan investasi yang komprehensif, Goldman Sachs juga bertindak sebagai dealer utama di pasar sekuritas Treasury Amerika Serikat. Mereka memainkan peran penting dalam mengelola utang negara. Menawarkan layanan clearing dan kustodian, Goldman Sachs memastikan transaksi yang aman dan efisien. Mereka juga berfungsi sebagai pembuat pasar. Mereka memastikan likuiditas di berbagai pasar, termasuk ekuitas dan mata uang. Selain itu, keahlian mereka juga mencakup perantara beragam produk keuangan, mulai dari kredit hingga sekuritas beragun hipotek. Dengan jari-jari di banyak bidang keuangan, Goldman Sachs telah memainkan peran integral dalam membentuk lanskap ekonomi Amerika. Mereka telah terlibat dalam transaksi keuangan penting, memberi saran tentang kebijakan ekonomi yang penting, dan membantu bisnis berkembang. Keterlibatan ini menempatkan mereka di jantung mesin ekonomi negara. Akumulasi kekayaan keluarga ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga mengejutkan. Pendekatan multifaset mereka terhadap penciptaan kekayaan, mulai dari perbankan investasi hingga usaha teknologi, telah membuat mereka menjadi kekuatan finansial. Kemampuan mereka untuk secara konsisten menghasilkan keuntungan dan menavigasi pasar keuangan yang kompleks telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kekayaan mereka. Namun, keluarga Goldman Sachs tidak hanya dikenal karena akumulasi kekayaannya. Mereka juga meninggalkan jejak yang signifikan di dunia filantropi. Upaya amal mereka telah memberikan dampak yang besar pada berbagai tujuan dan organisasi. Salah satu aspek penting dari filantropi keluarga Goldman Sachs adalah komitmen mereka terhadap pendidikan. Selama bertahun-tahun, mereka telah memberikan sumbangan kepada lembaga-lembaga pendidikan, mendanai beasiswa, program penelitian, dan pengembangan infrastruktur. Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membuka pintu bagi banyak kesempatan bagi para siswa. Kesehatan adalah bidang lain di mana keluarga ini telah memberikan kontribusi besar. Dukungan mereka untuk penelitian medis dan pendirian fasilitas perawatan kesehatan telah menyelamatkan nyawa dan memajukan bidang kedokteran. Donasi mereka telah mendanai penelitian mutakhir yang telah menghasilkan terobosan dalam pengobatan penyakit dan kondisi medis. Upaya filantropi keluarga ini juga meluas ke upaya budaya dan seni. Mereka telah menjadi penyokong seni, mendukung museum, teater, dan institusi budaya. Kontribusi mereka telah membantu melestarikan dan mempromosikan permadani budaya dan warisan Amerika yang kaya. Aspek lain dari filantropi keluarga Goldman Sachs adalah dedikasi mereka untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Mereka secara aktif mendukung berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Melalui yayasan amal mereka telah mendanai proyek-proyek yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang membedakan keluarga Goldman Sachs bukan hanya besar
besarnya donasi mereka, tetapi juga keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan filantropi. Mereka telah mengambil pendekatan proaktif, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang mereka dukung, dan secara aktif berpartisipasi dalam tujuan-tujuan yang mereka yakini. Keluarga Goldman Sachs telah membangun warisan abadi yang jauh melampaui pencapaian bisnis mereka. Hal ini telah membantu membentuk reputasi mereka sebagai individu dan sebagai keluarga yang sangat berinvestasi pada kemajuan masyarakat. Jelas, keluarga Goldman Sachs telah mengukir nama mereka dalam sejarah dan telah menjalin hubungan dengan struktur ekonomi Amerika sehingga bisa dikatakan bahwa mereka adalah pemilik Amerika. Keluarga Pritzker. Keluarga Pritzker bukan hanya sebuah nama keluarga di Amerika Serikat. Keluarga ini merupakan simbol kesuksesan, inovasi, dan filantropi yang telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di lanskap bisnis Amerika. Ketika kita mempelajari sejarah mereka yang kaya, jelaslah bahwa perjalanan keluarga Yahudi ini merupakan kisah klasik Amerika, sebuah kisah yang penuh dengan visi, keuletan, dan upaya untuk mencapai kesuksesan. Akar keluarga Pritzker dapat ditelusuri hingga ke Ukraina, tempat nenek moyang mereka menanamkan fondasi bagi impian Amerika keluarga ini. Abram Nicholas Pritzker, kepala keluarga, lahir pada tanggal 6 Januari 1896 di Amerika Serikat. Ia adalah putra dari pasangan imigran Yahudi Ukraina Annie P. dan Nicholas J. Pritzker yang tiba di negeri yang penuh dengan peluang ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Perjalanan Nicholas J. Pritzker dari Kyiv ke Chicago pada tahun 1881 merangkum pengalaman imigran. Awalnya, ia bekerja sebagai apoteker, tetapi usahanya yang tak kenal lelah dalam mencari pengetahuan membawanya lulus dari Fakultas Hukum Universitas DePaul. Keyakinannya yang mendalam akan pentingnya warisan terangkum dalam sebuah buku yang ditulisnya sebuah warisan keluarga yang menekankan gagasan bahwa keabadian Anda hanyalah dampak yang Anda berikan kepada penerus Anda. Abram Nicholas Pritzker, yang akrab disapa AB, adalah pembawa obor warisan keluarga. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Harvard Law School, ia bersama dengan kedua saudaranya Harry dan Jack mendirikan Pritzker & Pritzker, sebuah firma hukum yang menjadi landasan bagi perjalanan mereka. Setiap anggota Pritzker bersaudara memiliki spesialisasi di bidang hukum yang berbeda. Harry di bidang hukum pidana, Abram di bidang hukum bisnis, dan Jack di bidang hukum real estate. Keahlian kolektif dan komitmen mereka terhadap keunggulan menjadi dasar yang kokoh bagi usaha mereka di masa depan. Tahun 1930-an menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah keluarga karena Abram Pritzker didorong oleh ambisi dan inovasi memilih untuk menjelajah ke wilayah baru bersama saudaranya, Jack. Bersama-sama mereka menjelajahi investasi real estate dan bisnis kecil, terutama di kota Chicago yang dinamis. Hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dan pandangan jauh ke depan di luar batas-batas profesi hukum. Sementara itu, Harry Pritzker terus mengawasi firma hukum tersebut yang kemudian berkembang menjadi entitas internal yang secara eksklusif melayani kebutuhan keluarga Pritzker dan kerajaan bisnis mereka yang sedang berkembang. Pritzker bersaudara meraih kesuksesan luar biasa dalam mengumpulkan kekayaan. Sebagian berkat perencanaan keuangan mereka yang cerdas, mereka mendirikan serangkaian perwalian yang memungkinkan mereka mengelola dan mendistribusikan pendapatan mereka secara strategis. Ketajaman keuangan ini tidak hanya melindungi kekayaan mereka dari pajak yang berlebihan, tetapi juga memberi mereka fleksibilitas untuk mengalokasikan sumber daya sesuai keinginan mereka. Warisan Abram Nicholas Pritzker terus berlanjut melalui ketiga putranya yang berprestasi, J. Pritzker, Robert Pritzker, dan Donald Pritzker. Generasi kedua inilah yang tidak hanya meneruskan warisan keluarga, tetapi juga membentuk kembali lanskap bisnis Amerika. J. Pritzker, anak tertua, memiliki visi yang mentransformasi kekayaan keluarga. Dia tidak puas dengan awal mula firma hukum Pritzker dan Pritzker yang sederhana, yang diawasi oleh paman mereka, Harry. Sebaliknya, Jay mulai mendiversifikasi portofolio keluarga dengan saudaranya, Robert, di sisinya. Mereka merambah dunia industri, menciptakan perusahaan induk Marmon Group. Bersama-sama, mereka membina portofolio yang terdiri dari 60 perusahaan industri yang beragam, yang masing-masing ditandai dengan inovasi dan kreativitas. Namun, warisan Jay yang paling abadi masih terus berlanjut. Pada tahun 1957, ia berkolaborasi dengan saudaranya yang lain, Donald, untuk melahirkan jaringan Hotel Hyatt. Mereka percaya bahwa hotel berkualitas tinggi di dekat bandara utama adalah strategi bisnis yang unggul, dan mereka benar. Hyatt Regency Atlanta dengan lobi atrium yang menakjubkan dan lift kaca menjadi keajaiban arsitektur instan dan menjadi model untuk Hotel Hyatt di masa depan. Robert Pritzker, seorang insinyur industri yang brilian, juga tak kalah hebatnya. Ia tidak hanya berkontribusi pada bisnis keluarga, tetapi juga pada dunia akademis. Dia mengajar di Illinois Institute
Institute of Technology dan kemudian di University of Chicago Graduate School of Business. Kelas-kelasnya unik dan berakar pada pengambil alihan bisnis di dunia nyata. Pendekatannya memungkinkan para siswa untuk merekomendasikan apakah akan membeli perusahaan yang sedang dipelajari atau tidak, menumbuhkan kreativitas dan pemikiran independen. Sementara itu, Donald Pritzker sibuk membentuk industri perhotelan. Sebagai Presiden Hyatt, ia mengawasi transformasi Hyatt menjadi jaringan hotel terbesar kelima di dunia pada saat ia meninggal dunia. Kepemimpinan Donald menentukan arah budaya Hyatt dengan menekankan keunggulan dan inovasi. Warisan keluarga Pritzker terus berlanjut hingga generasi berikutnya. John A. Pritzker lahir pada tahun 1953 adalah anak tertua dari generasi ketiga. Sebagai putra dari J. Pritzker, John meneruskan semangat kewirausahaan keluarganya. Pada tahun 1972, ia memulai karirnya di bisnis keluarga, Hyatt Hotels, di mana ia menapaki jenjang karir hingga menjadi Managing Director dan Wakil Presiden Divisi pada tahun 1984. Visi John meluas melampaui batas-batas Hyatt dan pada tahun 1988 dia merambah ke usaha kewirausahaannya sendiri, termasuk peran penting di Ticketmaster. Namun, hasrat John yang sebenarnya terletak pada dunia kesehatan dan perhotelan. Pada tahun 1996, ia mendirikan Mandara Spa, sebuah jaringan 72 spa resort. Pendekatan unik perusahaan ini terhadap relaksasi dan permajaan diri beresonansi dengan para pelancong di seluruh dunia. Khususnya, sebagian dari perusahaan ini dijual kepada Shiseido-ko pada tahun 2000 yang menunjukkan pengaruhnya yang semakin besar. Pada tahun 2005, John mendirikan perusahaan ekuitas swasta Geolo Capital bersama rekannya di Mandara Spa, Tom Gottlieb. Geolo Capital mengarahkan perhatiannya pada investasi di perusahaan perhotelan, hiburan, dan kesehatan dan kebugaran. Komitmen mereka untuk meningkatkan pengalaman tamu membuat mereka membeli Carmel Valley Ranch yang ikonik pada tahun 2009. Resort ini mengalami transformasi yang luar biasa di bawah bimbingan Geolo Capital. Segera setelah itu, perkembangan signifikan lainnya terjadi ketika Geolo Capital mengakuisisi saham mayoritas di jaringan hotel butik Joie de Vivre. Ini merupakan langkah strategis yang menggabungkan 30 hotel Joie de Vivre dengan 12 hotel Thomson Hotel Group, membentuk Commune Hotels and Resort pada bulan Oktober 2011. John Pritzker dan Jason Pomeranc mengambil alih kepemimpinan sebagai co-CEO, memandu perusahaan menuju era pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2012, Commune Hotels telah mengoperasikan 46 hotel yang mengesankan, menghasilkan pendapatan sebesar 450 juta dolar AS. Perpaduan unik antara kemewahan dan keasliannya membuat mereka berbeda dalam industri perhotelan yang sangat kompetitif. Pada bulan Januari 2016, Commune Hotels bergabung dengan Destination Hotels untuk menciptakan Two Roads Hospitality, sebuah perusahaan perhotelan yang memiliki lebih dari 97 hotel di 6 merek dan pendapatan tahunan melebihi 2,3 dolar miliar. Merger ini menandai tonggak penting dalam perjalanan John Pritzker di dunia perhotelan. Penny Pritzker, putri dari Donald Pritzker, merupakan kekuatan penggerak dalam warisan keluarga Pritzker yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan Amerika Serikat ke-38. Pada tahun 1987, ia mendirikan Classic Residence by Hyatt yang kemudian berganti nama menjadi VE, sebuah usaha perintis yang menyediakan perumahan kelas atas bagi para manula sebagai alternatif dari panti jompo tradisional. Awalnya, proyek ini menghadapi berbagai tantangan dan mengalami kerugian besar. Namun, dengan pemasaran yang cerdas dan manajemen yang baik, Penny berhasil membalikkan keadaan. Dampak Penny tidak hanya di bidang perumahan lansia. Pada tahun 1991, pamannya, J. Pritzker, kepala bisnis keluarga, menunjuknya sebagai direktur kepemilikan lahan non-hotel milik keluarga Pritzker. Hal ini menandai lahirnya Pritzker Realty Group, sebuah perusahaan yang mengembangkan gedung apartemen, pusat perbelanjaan, dan bahkan lingkungan Baldwin Park di Orlando, Florida. J. Robert J.B. Pritzker, putra dari Donald Pritzker, lahir pada 19 Januari 1965, merupakan pilar lain dari generasi ketiga keluarga Pritzker. J.B. mengambil peran sebagai ketua Chicago Next, sebuah dewan yang berfokus pada inovasi dan teknologi yang dipelopori oleh wali kota Chicago, Rahm Emanuel. Dia berperan penting dalam mendirikan 1871, sebuah inkubator startup digital nirlaba yang dinamai untuk memperingati kebakaran besar Chicago pada tahun 1871. Kontribusinya meluas hingga pendirian Asosiasi Modal Ventura Illinois dan Pusat Wirausaha Chicago. JB turut mendirikan Chicago Ventures dan mendukung inisiatif seperti Techstars Chicago dan Built in Chicago. Bersama saudaranya, Anthony, ia ikut mendirikan Pritzker Group Private Capital, sebuah perusahaan besar yang memiliki dan mengoperasikan perusahaan-perusahaan pasar menengah, termasuk perusahaan pertukaran pelet yang juga disebut Pecho Pelet dan inovasi klinis. Dedikasinya terhadap pembangunan ekonomi membuatnya mendapatkan penghargaan, seperti penghargaan juara wirausaha dari Kamar Dagang Chicago pada tahun 2008. JB terjun ke dunia politik dan memberikan kontribusi signifikan yang memperkuat pengaruh keluarga Pritzker di Amerika. Perjalanan politiknya dimulai dengan afiliasinya yang kuat dengan Partai Demokrat. Dia telah menjadi pendukung keuangan
yang setia dan anggota aktif partai selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, J.B. Pritzker memutuskan untuk mengambil langkah monumental dengan mencalonkan diri sebagai gubernur Illinois, dan dia menang. Kemenangan Pritzker tidak hanya mendorongnya menjadi gubernur Illinois ke-43, tetapi juga memperluas jangkauan keluarga Pritzker ke ranah politik Amerika. Karir politik J.B. Pritzker yang sukses meningkatkan visibilitas keluarga di panggung nasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dengan audiens yang lebih luas, mengadvokasi tujuan filantropi mereka, dan berpartisipasi dalam diskusi yang melampaui kepentingan bisnis. Kemampuan keluarga Pritzker untuk mendiversifikasi kekayaan mereka di berbagai industri memungkinkan mereka untuk menghadapi badai ekonomi dan berkembang di tengah perubahan zaman. Pendekatan inovatif mereka terhadap bisnis dan kemauan untuk merangkul peluang baru memastikan mereka tetap relevan dan menguntungkan. Dari praktik hukum hingga manufaktur dan perhotelan hingga beragam investasi, mereka secara strategis membangun kerajaan finansial yang terus mempengaruhi berbagai industri. Selama beberapa generasi, pengelolaan aset keluarga Pritzker ditambah dengan kesediaan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada, memastikan pelestarian dan pertumbuhan kekayaan mereka. Mereka secara konsisten berada di antara keluarga terkaya di Amerika dan mengendalikan sebagian besar ekonomi Amerika sehingga meningkatkan keunggulan mereka di lanskap bisnis negara tersebut. Keluarga Fisher. Kisah keluarga Fisher, sebuah dinasti Yahudi Amerika, adalah bukti kekuatan kewirausahaan, kerja keras, dan hasrat yang mendalam terhadap seni. Perjalanan mereka dari awal yang sederhana hingga mengumpulkan kekayaan yang besar telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di lanskap bisnis Amerika. Akar keluarga Fisher dapat ditelusuri kembali ke San Francisco, California. Donald George Fisher lahir pada tanggal 3 September 1928 dan Doris Lee Feigenbaum Fisher lahir pada tanggal 23 Agustus 1931. Keduanya dilahirkan dalam keluarga Yahudi. Donald, anak tertua dari 3 bersaudara, adalah putra dari pasangan Eileen Fisher dan Sidney Fisher, seorang pembuat lemari yang terampil. Doris adalah putri dari Dorothy Bamberger dari New York dan B. Joseph Feigenbaum, dan ia memiliki 2 saudara kandung, Anne F. Rossi dan Joseph L. Feigenbaum. Perjalanan Donald Fisher menuju kesuksesan dimulai dengan gelar BS di bidang administrasi bisnis dari University of California, Berkeley, di mana ia merupakan anggota aktif dari cabang Theta Zeta dari persaudaraan Delta Kappa Epsilon. Setelah lulus, ia memperoleh pengalaman berharga sebagai perwira Angkatan Laut AS Dallas dan bekerja di bisnis keluarga L dan I. Emanuel Incorporated, sebuah perusahaan pabrik dan pembuatan kabinet. Benih-benih kewirausahaan telah disemai selama masa ini. Pada tahun 1960-an, momen penting terjadi ketika Donald Fisher merambah bisnis renovasi hotel. Keputusan yang menentukan untuk menyewakan ruang retail kepada Levi Strauss dan perusahaan menghasilkan konsep retail yang revolusioner, dinding Levi's. Menyadari potensi yang ada, Donald dan Doris Fisher membentuk kembali industri retail fashion Amerika untuk selamanya. Pada tahun 1969, toko Gap pertama dibuka di dekat City College di Ocean Avenue, di Ingleside, San Francisco. Toko ini hanya menawarkan pakaian Levi's dan piringan hitam long playing, sebuah kombinasi unik yang bertujuan untuk menarik perhatian anak muda. Toko yang diberi nama The Gap, yang diambil dari istilah Generation Gap ini, menawarkan berbagai ukuran celana jeans, sebuah langkah perintis pada saat itu. Toko ini juga menampilkan rekaman dan kaset untuk memenuhi selera anak muda. Pada tahun 1972, Fishers memperkenalkan label Gap, menjadi jaringan retail pertama yang menggunakan nama tokonya sebagai merek. Kesuksesan Gap yang gemilang membuat mereka melakukan IPO pada tahun 1973, dan dari sana kerajaan keluarga Fisher berkembang. Mereka mengakuisisi Banana Republic, sebuah bisnis katalog pesanan melalui pos, dan mendirikan Old Navy yang meraih kesuksesan luar biasa, mencapai penjualan $1 miliar hanya dalam waktu 4 tahun. Donald Fisher menjabat sebagai CEO hingga tahun 1995, ketua dewan hingga tahun 2004, dan berlanjut sebagai direktur perusahaan dan ketua emeritus hingga wafatnya pada tahun 2009. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai $4,3 miliar pada tahun 1999. Doris Fisher, yang tidak ingin dibayangi oleh kesuksesan suaminya, menjadi sosok yang berpengaruh dengan caranya sendiri. Kecintaannya yang mendalam pada seni barat kontemporer mendorongnya untuk membangun koleksi seni yang luar biasa yang menampilkan karya-karya seniman ternama seperti Andy Warhol, Ellsworth Kelly, dan Richard Serra. Upaya filantropinya juga sama mengesankannya, dengan kontribusi yang signifikan terhadap lembaga-lembaga budaya. Generasi kedua keluarga Fisher, yang terdiri dari John Fisher, William Fisher, dan Robert Fisher, telah memainkan peran penting dalam membentuk lintasan dan kesuksesan Gap Inc. Dampak dan pengaruh keluarga Yahudi ini terhadap lanskap retail Amerika sangat signifikan, yang mencerminkan dedikasi mereka dalam meneruskan warisan yang dibangun oleh orang tua mereka, Donald George Fisher dan Doris F. Fisher, yang mendirikan Gap Inc. pada tahun 1969.
John Fisher menonjol sebagai salah satu putra Donald. Dia dikenal tidak hanya karena kepemilikan sahamnya yang besar di Gap Inc. sebesar 17,23%, tetapi juga karena kontribusinya yang lebih luas terhadap dunia olahraga. John adalah pemilik utama Oakland Athletics dari Major League Baseball dan San Jose Earthquakes dari Major League Soccer. Keterlibatannya dalam dunia olahraga menggarisbawahi minat dan komitmennya yang beragam terhadap keterlibatan masyarakat. William Fisher, anak laki-laki lainnya, memiliki saham kepemilikan di Gap Inc. sebesar 15,94%. Perjalanan William dalam perusahaan dimulai setelah meraih gelar MBA, di mana ia awalnya bekerja sebagai direktur toko untuk Banana Republic. Pengalaman langsung ini memberinya wawasan yang tak ternilai dalam bisnis retail. Karir William di Gap Inc. semakin berkembang saat ia menduduki jabatan dengan tanggung jawab yang semakin besar dan akhirnya berkontribusi pada ekspansi internasional perusahaan. Semangat kewirausahaannya membawanya mendirikan Manzanita Capital, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di London pada tahun 2001. Diversifikasi ke dunia investasi ini menunjukkan ketajaman strategis dan kemampuannya untuk menavigasi berbagai domain bisnis. Robert Fisher, pewaris lain dari Donald George Fisher, memegang kepemilikan saham yang signifikan di Gap Inc. sebesar 15,47% dan secara aktif berpartisipasi dalam kepemimpinan perusahaan. Dia telah menjabat sebagai ketua dewan, CEO sementara, dan CEO pada titik waktu yang berbeda, menunjukkan fleksibilitasnya dalam mengarahkan perusahaan melalui berbagai fase. Kepemimpinan Robert telah berperan penting dalam mempertahankan posisi Gap Inc. sebagai pemain penting dalam industri retail. Bersama-sama, generasi kedua keluarga Fisher telah memperkuat komitmen Gap Inc. terhadap inovasi dan diferensiasi merek. Mereka telah menjunjung tinggi tradisi strategi multi-merek dengan Gap, Old Navy, Banana Republic, dan Athleta yang melayani berbagai segmen pelanggan. Dedikasi teguh keluarga ini terhadap inisiatif sosial dan lingkungan juga telah menjadi ciri khas pengelolaan mereka dengan Gap Inc. yang secara aktif mengupayakan upaya keberlanjutan dan dukungan masyarakat. Selain peran mereka di Gap Inc., keluarga Fisher telah memberikan kontribusi yang patut dicatat dalam upaya filantropi dan tujuan politik. Keterlibatan mereka dalam kegiatan amal dan donasi politik menggarisbawahi komitmen mereka untuk memberikan dampak positif di luar sektor retail. Secara keseluruhan, generasi kedua dari keluarga Fisher tidak hanya melestarikan, tetapi juga mendorong warisan Gap Inc. sebagai raksasa retail global. Visi kolektif, ketajaman bisnis, dan dedikasi mereka terhadap tanggung jawab sosial terus membentuk identitas perusahaan dan mempengaruhi lanskap retail Amerika yang lebih luas. Gap Inc. telah memetakan perjalanan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian signifikan selama bertahun-tahun, mengukuhkan posisinya sebagai raksasa retail global. Gap Inc. secara konsisten membukukan pendapatan tahunan yang besar, mencapai lebih dari 15 dolar miliar dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah bimbingan keluarga Fisher, Gap Inc. mengadopsi strategi multi-merek. Setiap merek dalam portofolionya dikurasi dengan cermat untuk memenuhi segmen konsumen dan preferensi mode yang berbeda. Portofolio tersebut meliputi Gap, Old Navy, Banana Republic, dan Athleta. Strategi diversifikasi ini telah memastikan kemampuan beradaptasi dan kesuksesan jangka panjang mereka. Gap Inc. secara strategis mendiversifikasi penawaran produknya. Dari pakaian kasual hingga pakaian olahraga, perusahaan ini memasuki berbagai ceruk dalam industri fashion. Diversifikasi ini memungkinkan perusahaan untuk menangkap berbagai preferensi dan demografi konsumen. Gap Inc. secara konsisten berada di antara retail terbesar dan paling berpengaruh di dunia, dengan ribuan toko yang beroperasi di 43 negara. Kepemimpinan mereka dalam industri ini telah menetapkan standar untuk praktik retail, strategi pemasaran, dan tanggung jawab perusahaan yang mengukuhkan reputasinya sebagai perusahaan retail internasional. Gap Inc. telah menjadi perusahaan besar di Amerika Serikat, mempekerjakan sekitar 95.000 orang di seluruh dunia pada awal tahun 2023. Hal ini tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga memperluas ekonomi lokal di berbagai komunitas, menjadikan keluarga Fisher sebagai landasan dalam pengembangan ekonomi Amerika. Warisan abadi mereka di bidang fashion, retail, dan filantropi dengan tegas menggarisbawahi tempat mereka dalam permadani sejarah bisnis Amerika, mengukir nama mereka dengan kuat di pasir waktu, di negara yang dibangun di atas impian dan ambisi individu dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Kisah
keluarga-keluarga ini menjadi contoh cemerlang tentang apa yang dapat dicapai melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar berdirinya Amerika. Saya harap Anda menikmati video ini. Klik video pada layar Anda untuk menemukan konten menarik lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya.